Selamat malam Bu, saya Boy Duan Carlos Immanuel Simbolon dengan NPM 2324 370125 dari dari prodi Sistem Komputer. Pada video ini saya akan menjelaskan materi saya mengenai penjelasan singkat bisnis cerdas. Apa itu bisnis cerdas? Bisnis cerdas atau bisnis inteligensi merupakan sebuah konsep dan sekumpulan alat, metodologi, dan teknologi yang dapat mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat ditindaklanjuti untuk membantu pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, secara sederhana, bisnis cerdas dapat membantu sebuah organisasi dalam beberapa hal, di mana yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis data untuk menemukan pola dan tren. Yang ketiga, untuk memvisualisasikan data yang dapat memudahkan pemahaman. Kemudian yang keempat, membuat laporan dan dashboard untuk mengkomunikasikan temuan. Yang kelima, menggunakan informasi yang dapat diperoleh untuk membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya, bisnis cerdas memiliki 3 komponen, di mana komponen yang pertama yaitu komponen data, komponen yang kedua yaitu arsitektur bisnis cerdas, dan yang ketiga yaitu komponen teknologi bisnis cerdas. Yang pertama, komponen data. Pada komponen data ini, data merupakan bahan baku utama dari bisnis cerdas. Data dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya seperti transaksi penjualan dan juga dari data pelanggan. Komponen bisnis cerdas yang kedua yaitu komponen arsitektur bisnis cerdas. Pada komponen ini, arsitektur bisnis cerdas merupakan kerangka kerja yang menghubungkan berbagai komponen pada bisnis cerdas. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen teknologi bisnis cerdas. Pada komponen ini, teknologi bisnis cerdas adalah sebuah alat dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengumpulkan, untuk menganalisis, dan juga untuk memvisualisasikan data. Selanjutnya, bisnis cerdas memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu yang pertama, untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Pada meningkatkan pengambilan keputusan ini, bisnis cerdas menyediakan informasi yang akurat dan juga real time, di mana informasi yang akurat dan real time ini dapat membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Keunggulan yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi.
Pada meningkatkan efisiensi ini, bisnis cerdas dapat membantu organisasi mengotomatisasikan tugas dan proses, sehingga dapat menghemat waktu dan menghemat uang. Kemudian keunggulan yang ketiga, meningkatkan profitabilitas. Pada meningkatkan profitabilitas ini, bisnis cerdas dapat membantu sebuah organisasi untuk meningkatkan penjualan, untuk meningkatkan biaya, dan juga untuk meningkatkan margin keuntungan. Keunggulan yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Pada meningkatkan kepuasan pelanggan ini, bisnis cerdas dapat membantu sebuah organisasi untuk memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian keunggulan bisnis cerdas yang terakhir yaitu keunggulan meningkatkan daya saing. Pada meningkatkan daya saing, bisnis cerdas dapat membantu sebuah organisasi untuk tetap terdepan dalam persaingan dengan memberikan wawasan yang tidak dimiliki oleh pesaing. Selanjutnya, proses dalam bisnis cerdas. Bisnis cerdas memiliki 3 proses, di mana diantaranya itu yang pertama proses pengumpulan data, yang kedua proses analisis data, dan yang ketiga proses visualisasi data. Pada proses pertama ini, yaitu proses pengumpulan data dikumpulkan dari berbagai sumber dan kemudian disimpan dalam gudang data atau sering disebut dengan data lake. Data yang sudah disimpan kemudian akan ditransformasikan ke dalam bentuk format yang dibutuhkan untuk proses analisis. Proses yang kedua itu proses analisis data, di mana data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis untuk menemukan pola dan tren. Kemudian proses yang terakhir yaitu proses visualisasi data. Pada proses ini, data divisualisasikan dalam bentuk grafik, bentuk tabel, dan bentuk laporan. Selanjutnya, perbedaan bisnis cerdas dengan konsep yang lainnya. Bisnis cerdas sering disalahartikan dengan konsep-konsep lainnya, seperti data mining dan juga bisnis analistik. Berikut ini adalah beberapa perbedaan diantaranya, yaitu yang pertama, data mining. Data mining berfokus pada penggalian pola dan tren dari data yang besar dan kompleks. Kemudian, sedangkan bisnis analistik berfokus pada penggunaan data untuk memecah masalah bisnis dan untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir yaitu bisnis cerdas. Bisnis cerdas merupakan konsep yang lebih luas, yang mencakup data mining, bisnis analistik, dan banyak hal yang lain. Bisnis cerdas merupakan tentang menggunakan data
untuk membuat keputusan yang lebih baik di seluruh organisasi. Bisnis cerdas dalam kehidupan modern. Dengan kemampuannya mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna, bisnis cerdas dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan profitabilitas, dan untuk meningkatkan daya saing. Salah satu contohnya yaitu adalah toko online. Bisnis cerdas merupakan produk berdasarkan pola pembelian Anda. Selanjutnya, bisnis cerdas di keseharian. Yang pertama, pada retail. Pada retail, bisnis cerdas dapat digunakan untuk melacak penjualan, untuk menganalisis perilaku pelanggan, serta untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Kemudian, bisnis cerdas pada keuangan. Pada keuangan, bisnis cerdas dapat digunakan untuk mengelola risiko, untuk mendeteksi penipuan, dan juga untuk membuat keputusan investasi. Bisnis cerdas pada manufaktur yaitu di mana bisnis cerdas dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, untuk mengoptimalkan rantai pasokan, serta untuk meningkatkan kualitas dari sebuah produk. Selanjutnya, bisnis cerdas di keseharian selanjutnya yaitu pada bagian kesehatan. Bisnis cerdas pada bagian kesehatan dapat digunakan. Bisnis cerdas pada bagian kesehatan dapat digunakan untuk melacak tren kesehatan pasien, kemudian untuk mengidentifikasi risiko kesehatan, dan yang terakhir untuk meningkatkan kualitas perawatan. Bisnis cerdas pada pemerintahan yang terakhir yaitu bisnis cerdas dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dari layanan publik, dapat untuk memerangi penipuan, serta untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Kesimpulannya dari materi yang saya jabarkan yaitu inteligensi bisnis adalah sebuah alat yang ampuh dan dapat membantu sebuah organisasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan, untuk meningkatkan efisiensi, untuk meningkatkan profitabilitas, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, serta untuk meningkatkan daya saing. Bisnis cerdas juga digunakan oleh organisasi di berbagai industri dan memiliki banyak aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekian video presentasi saya. Jikalau ada kekurangan dan yang salah,
Mohon dimaafkan. Terima kasih.